Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dim Pranata, tentunya di channel kesayangan kita, Divine Creative Channel. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membuat konten tentang tutorial. Ya, kita kembali ke tentang tutorial. Bagaimana membuat sebuah invoice tanpa harus memikirkan desainnya, tinggal tarik drag and drop saja. Kalau saatnya kita pasang logo, kalau saatnya kita masukkan angka dengan masukkan angkanya, langsung total secara otomatis, tidak akan salah secara perhitungan. Dan juga tentunya kalau seandainya ada perpajaknya berapa, diskonnya berapa, itu semua dapat kita buat dengan mudah menggunakan free invoice generator. Oke, semuanya saya akan bahas di PN Creative Channel. Baik, langsung saja kita buka. Pertama kita buka dulu browser. Kita ketik saja free invoice generator. Oke. Setelah terbuka seperti ini, kita lihat di paling atas ada free invoice generator. Di sini kita bisa langsung membuat, kalau saatnya kita ingin membuat sebuah invoice yang langsung secara instan. Maksud secara instan kita tidak ada daftar membernya segala macam. Yang mana fitur invoice generator ini ada fitur seperti itu di dalamnya. Kita bisa mendata customer, kita bisa mendata member-member yang ada, atau misalnya transaksi yang pernah ada, itu bisa kita buat di sini. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat, di sini adalah cara kita membuat invoice secara singkat, secara mudah ya. Misalnya kita hanya butuh cepat, misalnya tanpa banyak logo dan semacam, nah itu bisa kita lakukan sini. Tapi kalau saatnya kita membuat baru, itu bisa sekali kita simpan logonya, namanya siapa, dari siapa, invoice-nya, itu bisa kita buat dengan mudah. Contohnya di sini kita ubah dulu, misalnya currency-nya IDR ya, Indonesia. Terus di sini kita bisa add logo, misalnya ada logo KPU ya. Ini from invoice from siapa, misalnya PT Jaya Abadi. Oke, bill untuk siapa? Bill to-nya misalnya KPU RI misalnya ya. Snip to-nya opsional, kita abaikan saja. Terus nah di sini ada invoice-nya berapa? Misalnya 1.18.5 seperti itu. Misalnya kodenya disesuaikan, misalnya tanggal berapa? Di tanggal 12. Payment term-nya, due date-nya berapa? Misalnya termin 3, terus due date-nya berapa? Due date-nya misalnya tanggal 13 ya, atau misalnya ini sudah bayar nanti ya. Nomornya kita abaikan saja. Nanti plus ini misalnya jasa hosting 1, berapa rate-nya? Misalnya 2 juta. Nah, dia itu langsung seperti ini. Kita tambah line item, tambah lagi misalnya hosting. Terus selanjutnya apa? Misalnya domain. Ya, domain, misalnya di sini kita pilih, kita masukkan domainnya, misalnya domain ya, domain misalnya di sini sekitar 100.000 misalnya saja ya. Ini kan hanya gambaran saja. Nah, setelah seperti ini kita akan terlihat di sini. Nah, di sini pajaknya berapa? Misalnya pajaknya 2%. Seperti itu. Maka langsung akan total pajak 2%-nya berapa seperti itu. Nah, di sini ada 2%-nya ada 42.000 ya berarti ya di sini. Seperti itu. Pajak 3%, tuh 2% seperti ini. Oke, kalau sudah kita download invoice-nya. PDF. Seperti ini. Nah, ini invoice-nya. Saya penasaran gimana kalau seandainya yang kita lihat ini, kita edit invoice, kita download invoice-nya tapi e-invoice. Seperti apa sih tampilannya? Oh, dia XML gitu ya. Oke, nah dia ada bisa go history, tapi dia historinya hanya yang ada di sini ya. Kita edit everything saja supaya dia menggambarkan clear cache-nya ya. Nah, selain itu, selain membuat seperti itu saja, kita bisa membuat sebuah sistem invoice yang bisa kita kita buat di sini ya. Contoh kita daftar dulu, misalnya daftar, kita daftar invoice-nya dulu. Dia trial 30 hari. Kalau tidak bisa kita klik sign in saja dulu, sign in terus
Oke, ini saya sudah login ya. Nah, sekarang bagaimana? Karena saya menggunakan trial. Kalau teman-teman mau trial, silakan trial di sini. Ya, seperti itu. Saya logout dulu. Saya akan mencoba dari awal bagaimana kita daftarnya. Di sini kita klik sign up. Terus selanjutnya kita buat sini misalnya nama Aksa Pranata, emailnya Dian Pranata, pakai mana, pakai ini aja, oke. Passwordnya misalnya, oke. Saya atur dulu. Country kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia. Oke, pilih ini, oke, saya daftar. Wah, error daftarnya, teman-teman. Kita ulang. Oke, country-nya kita pilih Indonesia. Kita daftar. Wah, sepertinya tidak bisa daftar ya. Karena apakah dari sistemnya? Oke, kalau tidak bisa daftar kita coba sign in saja ya. Sorry teman-teman, karena tidak bisa daftar. Sebenarnya langkahnya sangat mudah ya. Kita login, kita continue. Oke, karena saya sudah daftar sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, sebenarnya proses pendaftarannya sangat mudah. Teman-teman cukup lakukan isi saja nama, biodata sebagainya, dan nanti kita akan diminta untuk memasukkan nama perusahaannya, atau nama CV-nya, atau nama toko yang kita miliki. Kalau saatnya kita ingin membuat sebuah invoice untuk toko, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita bisa memasukkan customer. Kita bisa memasukkan customer, misalnya new customer. New customer-nya siapa? Misalnya Kominfo. Atau nanti saya buat KPU RI ya. Itu. Generate in blank. Maksudnya generate ini akan membuat generate nanti akunnya itu apa? Misalnya apa kodenya? Misalnya KPU Scott RI seperti itu ya. Kita buat dulu bisnis tipe-nya. Not selalu kita create. Oke, sudah ada KPU RI. Nah, di sini prosesnya, jadi selanjutnya kita pilih yang invoice. Invoice ini kita langsung bisa buat invoice-nya, terus ada payment plan, ada payment, ini berhasil dibayar ya. Jadi kalau seandainya kita pengelolaannya, kita buat dulu di sini. Kita invoice-nya dulu, kita buat dulu karena sana belum dibayar ya. Nah, ini nih, karena saya sudah pernah isi sebelumnya DPN Kreatif Media, nanti itu pas diisi waktu pendaftaran. Terus Indralaya, Palembang, nih kode posnya saya masukkan di sini. Bill untuk siapa? Customer-nya kita pilih dulu. Customer-nya kita pilih KPU, maka dia akan search ketemu customer-nya KPU RI. Addressnya seharusnya dimasukin ya adres tadi ya, misalnya Jalan Sudirman, Jakarta. Oke, DKI Jakarta. Oke, sip. Nanti akan masuk ke dalam itu. Nah, seperti ini. Kalau sudah eh, kita pilih misalnya di sini ada misalnya net berapa 7 gitu ya. Yang order ke berapa. Ini payment termnya payment term yang net 7, 15 atau tidak diisi pun juga tidak apa-apa karena tidak terlalu pengaruh ya. Selanjutnya kita masukkan di sini. Di sini ada itemnya. Nama produk servisnya apa sih? Misalnya jasa hosting. Jasa hostingnya berapa sih jasa hostingnya? Misalnya 2.400.000. Nah, di sini dia langsung menjumlahkan ya teman-teman seperti ini. Jadi enak sekali kalau kita masukkan. Nah, dia jenisnya apa? Jenisnya produk ya. Terus selanjutnya ini kalau seandainya kita opsional lain ya. Gitu ya. Misalnya kita mau dijelaskan di sini hosting web kpu.ri misalnya ya. Nah, selanjutnya apa? Jasa pembelian domain misalnya. Berapa? Misalnya di sini 234.000. Oke.
Di sini kita lihat lagi produk. Ini detailnya domain kpu.ri misalnya ya. Oke, sudah ada seperti ini. Ini ada pilihannya. Kalau saatnya kita ingin memberikan diskon, dibuat kita buat baru diskon. Diskon KPU, misalnya berapa persen diskonnya? Misalnya 1%, misalnya ya. Durasinya forever, selamanya kita pakai. Nah, 1%. Terus selanjutnya, misalnya pajaknya berapa? 20%. Nah, jadi pajak 20% yaitu 512 ya, 521.532. Jadi dia langsung totalnya seperti ini. Kalau udah kita save and issue gitu ya. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya kalau sudah seperti ini udah ada totalnya 300. Yang kita lakukan adalah send invoice. Send invoice ini nanti dia akan mengirim dokumennya ya, tapi tidak bisa karena kita belum tadi data KPU-nya tidak kita lengkapi. Selanjutnya itu kita send gitu, kita kirim invoice-nya. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah karena send friend ini nggak bisa, proses selanjutnya adalah payment. Payment di sini kan adalah yang sudah terbayarkan seperti itu ya. Nah, di invoice ini langkah yang kita lakukan adalah kita pilih terima pembayaran. Kalau seandainya download invoice-nya, kita bisa download invoice-nya, kita berikan nanti kepada orangnya. Invoice-nya seperti ini. Nah, ya, teman-teman semua. Nah, kalau seandainya invoice-nya sudah terbit dan sudah dibayarkan, maka kita pilih terima pembayaran. Terima pembayarannya, tanggal berapa bayarnya kita atur, pembayarannya via apa, cash, debit, via transfer gitu ya. Misalnya kita bisa PayPal, terus split bayar pada tanggal berapa, yang diterima berapa, bisa kita susun sini sebagai pembukuan kita. Kita create. Oke. Dari sini langsung nanti kita cek di payment ya. Nah, di payment langsung terlihat tuh bahwasanya ada statusnya sudah terlihat, bahwasanya juga sudah diterima pembayarannya ya. Seperti itu. Nah, ini ada pembayarannya. Kalau seandainya kita lihat lagi di invoice ini, dia sudah tidak ada lagi ya. Karena sudah masuk ke pembayaran. Nah, untuk lihatnya sama invoice-nya di sini nanti dia akan terlihat berapa totalnya, berapa butuhnya. Nah, artinya jika teman-teman ingin membuat secara instan, langsung saja di depan. Di bagian depan kita masukkan logo dan segala macam, tulisannya langsung nanti akan tercetak seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin membuat perencanaan misalnya banyak sekali tujuan yang dituju, membernya siapa saja, customernya siapa saja, bisa masukkan di sini. Nah, selain itu juga teman-teman, untuk berlangganan ya, di sini ada nonaktif. Teman-teman, kalau seandainya ingin berlangganan, ini ada di sini nominalnya. Silakan teman-teman lihat baca lebih jelasnya di sini ada fitur-fitur yang bisa dan tidaknya. Dan ini menurut saya sangat membantu dalam kita membuat sebuah invoice ya. Kalau seandainya kita ingin tersimpan secara online dan juga sudah ada fitur terkait invoice-nya, sudah bayarnya dan juga rekapan datanya, diskon segala macamnya juga sudah terukur seperti itu. Oke teman-teman, apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya di Pengen Kreatif Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.